nanti bagaimana cara meletakkannya, bagaimana cara menerima atau si mayat dan lain sebagainya. Setelah ditutup matanya dengan doa ini, baru kemudian dironcodi. Ya, kayak saya bilang dipolosi. Nah, ngaji ning Banten arane dipolosi. Polosi tadi dipelorodi semua. Dicopot semua. Kata cincin. Nah, bagi kita-kita yang pernah belajar ilmu agama, nanti wabil khusus anak kita, nih teman-teman sekalian, atau orang-orang terdekat dari kita yang meninggal, jikalau meninggalnya tidak wajar, ruhnya itu sulit sekali keluarnya, sulit sekali. Ciri-cirinya kalau ruh itu sulit keluar, dia bagaikan tujibul bakar, bagaikan sembelihan bakar, kerbau, sapi. Maka dia sulit sekali. Ya. Maka jikalau dia dalam posisi, biasanya kalau dalam posisi dia punya susuk, itu harus diruqyah dulu. Karena bisa berhari-hari dia nggak bisa keluar loh. Kemarin saya cuti itu ada yang sampai 5 hari Pak, 5 hari. Ya, dulunya dia itu konon katanya penyanyi ya sintren. Sintren. Itu kemarin saya cuti itu masih banyak orang-orang seperti itu. Ya, setelah kita meninggal, setelah kita ruqyah, baru ruh itu mau. Itu pun agak sulit. Dan biasanya orang-orang yang memiliki seperti itu ketika meninggal itu bisa dipegang bagian tubuh mananya yang ini. Jikalau ada benjolan-benjolan yang tidak wajar membiru, berarti disitulah barangnya. Ya, itu rupanya jin semua. Ya, ini. Allahumma gfir lahu. Terus warfa' darajatahu fil mahdiyina wakhluf akibahu fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal. Itu untuk mayat laki-laki atau perempuan? Ya kalau ini laki. Kalau perempuan pakai darajataha akibaha waghfir lana wa tutup matanya. Fa innal basara tuqmidur ruh, karena sesungguhnya penglihatan itu mengikuti gerakan roh. Kan dicabu dalam Rasul Qurtubi seperti itu. Setelah ditutup matanya, baru kemudian dilepaslah seluruh pakaiannya. Baru ditutup. Ya, ditutup tangannya ditetapkan bagian dia sholat. Ya, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Seperti itu. Kecuali tadi apa itu? Orang-orang syuhada, orang-orang musodafah, tabrakan, sama orang-orang mughraqah, orang-orang yang tenggelam. Maka dia itu dikuburkan dengan seadanya pakaian yang syahid dunia wal akhirah. Mughraqah, musodafah, syahid dunia. Madama fi khair, jikalau dia dalam posisi niatnya untuk satu kebaikan. Warwaina fi sunanil Baihaqi bi isnadin sahihin an Bakr ibn Abdullah tabi'il jalili idza agmatal mayyiti faqul bismillah wa ala millati rasulillah wa idza hamaltahu faqul bismillah summa sabbih ma damat tahmiluhu. Diriwayatkan pula dalam kitab yang lain, di kitab Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Abi Bakar bin Abdullah At-Tabi'i,
cukup jikalau kita tidak hafal dengan doa ini, menutup mata atas diri si mayit yang telah meninggal itu dengan ucapan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Wa idza hamiltahu, jikalau mayit itu diangkat, diucapkan dengan kalimat Bismillah wa ala millati Rasulillah ditambah dengan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, kalau digabungkan seperti itu. Ya. Adapun langkah-langkah 1 Bismillah, kemudian langkah 2 lagi sholawat, langkah 2 lagi Bismillah, dan seterusnya, itu aturan-aturan yang dijelaskan dalam kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qutubi. Nanti insyaallah pada bab berikutnya. Kita mau rapat ya. Sekalian, sedikit kita tulis tentang doa menutup mata atas diri sih. Jadi kalau yang tidak hafal ini cukup Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Berapa kali? 3 kali. Kalau mayitnya itu muhrim kita atau orang-orang yang sudah tidak berhaid. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Pelan-pelan, ini belum sampai bab ke memandikannya. Karena kalau memandikan nanti perlu praktekannya ya. Bagaimana cara membasuh air barusnya, air barus ini? Kafur. Bagaimana cara menekukkan dengkul-dengkulnya, bagaimana cara mengurut perutnya supaya kotorannya keluar. Suatu ketika saya pernah, ini pengalaman teman-teman sekalian, saya suruh memandikan saya 8 bulan menjadi kepala instalasi jenazah muslim di Rumah Sakit Darmais, rumah sakit kanker termahal di Indonesia milik Putin. Kebetulan kepala instalasi jenazahnya itu saudara saya. Jadi kalau ada orang konglomerat yang mati muslim, ditanganin sama saya dari semenjak memandikannya sampai menyolatinya, sampai lengkapan semuanya. Jadi suatu ketika saya memandikan, diajarin sama guru saya itu, kalau mau memandikan itu kan diurut dulu perutnya kan. Tuh. Itu keluarnya subhanallah teman-teman sekalian. Bukan kotoran. Cairannya hijau. Ya. Tapi masya Allah, ya itulah namanya orang pejabat ya. Tidak semuanya murni, keluarnya barang-barang yang tidak kita inginkan. Mungkin orang-orang yang sekedar memandikan kemudian tidak tahu tata cara membacanya, mungkin juga tidak bisa mengenal itu semua. Mungkin keluar dari telinga, insyaallah. Nah, nanti tata cara itulah yang perlu kita ketahui, supaya kelak kita memandikan orang-orang terdekat kita ini tahu tata cara secara Islami. Tidak hanya main guyur-guyur aja. Sebagaimana meletakkan lipatan-lipatan juga dengan kapasnya ketika mengkafani ya, dan sebagainya. Insyaallah setelah nanti kita sama-sama ingat kembali, barangkali teman-teman ada yang pernah praktek. Pernah nggak dulu belajar fikih praktek? Cuma teori biasanya. Teori. Mungkin kalau praktek di sini sekalian beli kainnya yang dikatakan terus atasnya gitu. Dan kalau praktek seperti itu mengkafani, kalau nggak praktek seperti itu kan susah juga, teori lagi akhirnya. Kalau pakai Karena dalam Mukhtasar Qutubi, jikalau yang meninggal itu orang yang paling kita cintai, maka
maka letakkanlah kalimat selawat itu pada kedua pelipisnya. Kelak pelipisnya itu akan menjadi pengenal daripada siapa yang akan kita cintai. Kalau kita cinta bukan sama ayah kita, ya, supaya nanti kita saling mengenal di sana, maka penguat pelipisnya ketika memandikan. Ya banyak sekali lah tata cara yang diajarkan oleh para kiai, mungkin agak sedikit banyak berbeda dari teman-teman yang pernah belajar dengan beberapa kiai gitu ya. Tapi dari beberapa kiai yang saya pelajari dan saya menimba ilmunya juga banyak lah faedah-faedahnya. Karena setiap kiai juga memiliki taraf apa ya? Taraf ubudiyah yang berbeda, bukan linui tapi ubudiyah. Kalau linui kelasnya dukun. Kalau para kiai ini ubudiyah, taraf ibadahnya yang berbeda yang menyebabkan hal-hal yang gaib itu bisa dirasakan oleh para mereka semua. Itu teman-teman sekalian, segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya, nanti dilanjutkan dengan obrolan dari orangnya saja ya. Hafalkan ini ya, Allah maghfirlahu warfa'u darajatahu wa mu'afibahu fil waghfir lana wa ya rabbal bangga bang ya. Ini juga jikalau kita bertakziah untuk melihat wajahnya, jikalau memang sudah ditutup sama anak-anaknya kan gitu, tangga kita gitu ya, dibuka aja wajahnya, jangan main patak naruh duitnya aja terus takut nggak buka. Mendoakan, karena setiap kita mendoakan tadi diamini oleh para malaikat. Dan kelak ketika kita meninggal, kita pun akan didoakan pasti hukumnya. Seperti itu loh maksudnya. Inti doa ini maksudnya seperti itu. Tatkala kita mendoakan orang yang meninggal, sungguh nanti ketika meninggal pun kita akan didoakan oleh orang di belakang-belakang kita. Paham ya? Kalaupun orang yang itu enggak mendoakan, nanti malaikat yang akan mendoakan. Gitu. Paham ya? Insyaallah nanti pelan-pelan memandikan, kemudian mengkafaninya, kemudian cara mengkuburkannya juga. Sholatin dan mengkuburkan. Kalau memakai peti bagaimana letaknya kan gitu. Kalau peti itu di dalamnya pasti sudah ada tanahnya, Ustaz. Sebagai tasyabuh aja, simbol aja. Ada. Ya karena memang ada tanah yang memang tidak bisa langsung itu kan. Kecuali memang kejadian-kejadian di luar nalar kita. Karena saya alami itu memakamkan waktu saya di Ternate itu ya, subhanallah, ya itu memang harus ditenggelamkan